kecuali ada perubahan keputusan. Karena kalau tidak, seakan-akan pemerintah ini dijalankan pakai selera. Ya, pakai selera. Ini negara nggak diatur pakai selera. Negara diatur pakai aturan. Selama kita melihat pelanggaran itu semata-mata sebagai melanggar, tidak ditanya why. Ini juga pertanyaan saya, kenapa mereka melanggar? Ya melanggar, Pak. Iya, kenapa melanggar? Melanggar itu karena kebutuhan. Karena itu solusinya bereskan kebutuhannya. Kalau bereskan kebutuhannya, maka pelanggaran akan selesai. Nah, PKL nggak bisa rumusnya satu kota seluruh rumusnya sama, nggak bisa. Kenapa? Pengkolannya beda, sentra pergerakan orangnya beda. Jangan sampai kita ini kalau udah naik kelas lupa sama yang masih di kelas bawah gitu. Padahal dulu kita juga di bawah, cuman udah naik kelas lupa dengan di bawah. Nah, kalau mau ngomong terus terang nih, walaupun nggak enak dikatakan, yang di sini upper class. Oke. Ini kalau ngomong terus terang nih, yang di sini lower class. Ini saya sambil melihat ini nggak enak ini fenomena ini. Ini bukan soal PKL, ini soal segregasi tanpa disadari. Tanpa disadari. Ini yang kelas menengah atas larinya di sini, balik lagi, kumpul di FX dan lain-lain. Ini putar balik juga di situ. Nggak ada yang mau di sini. Yang di sini ini kelas bawah. Dengan kesemrawutannya itu, pasar pagi itu. Jadi saya gubernur ini bukan gubernur kelas atas, kelas bawah. Saya harus menerapkan prinsip kesetaraan. By the way, saya mencari kepala Satpol PP. Rekrutmen kepala Satpol PP. Ketemu kepala Satpol PP, orangnya tegas, disiplin, baik. Dan dia anak seorang pedagang buah-buahan kaki lima ketika masa kecilnya. Yang ayahnya biasa dikejar sama tribun. Trantip. Dia dikejar trantip zaman itu. Jadi dia tahu persis. Dikejar-kejar sama petugas itu. Karena ayahnya sering mengalami. Dan ini bergerak. Sesudah itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi segregasi kelas atas dan bawah di kawasan Bundaran HI dan Sudirman. Tidak ada. Nih, mall ini, tanya nih, yang ke Plaza Indonesia datang juga nggak ke sini? Yang ke Tamrin City masuk Plaza Indonesia nggak? Nggak. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari ini adalah ruang ketiga yang segregatif. Yang masuk ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul, yang ke Plaza Indonesia nggak mau ke Tamrin City. Sama Grand Indonesia. Saya perhatikan, ini ruang ketiga diciptakan oleh swasta. Kalau swasta yang menciptakan ruang ketiga, pasti dia menggunakan segmentasi pasar. Nggak mungkin usaha kok nggak menentukan segmennya. Saya mau tipenya A++. Itu mall saya. Atau saya mau bikin mallnya C, mallnya D. Pasti. Nggak, dan itu tidak salah. Karena itulah ruang ketiga jangan diserahkan kepada swasta saja. Selama pemerintah tidak menyiapkan ruang ketiga, maka ruang ketiga yang tercipta adalah ruang ketiga yang segregatif. Anekdotal, tapi this is true story. Saya masuk ke kantor gubernur hari pertama, terus masuk ruang rapim. Pas sampai ruang rapim, saya lihat di ruang rapim, ini papan tulisnya di mana? Ternyata ruang rapim itu tidak ada papan tulis, adanya layar untuk proyektor. Jadi saya tanya, ini ruang instruksi atau ruang diskusi? Bagaimana rapat tidak ada whiteboard, tidak ada tempat untuk kita menulis yang masing-masing bisa menuliskan untuk menggambarkan. Apa pesannya? Birokrasi kita sering dirangsang secara hierarkikal, tapi tidak kolegial. Saya garis bawahi yang disampaikan William tadi soal komitmen politik. Jadi ketika sebuah keputusan itu ditetapkan, maka ini bukan keputusan orang, tapi ini keputusan institusi.
Keputusan institusi itu artinya selama keputusan itu belum diubah, walaupun orangnya berganti, keputusannya jalan terus. Nah, ini yang menurut saya perlu diinstitusikan. Kalau keputusan belum diubah, ya artinya ASN berikutnya, pejabat berikutnya wajib melaksanakan, kecuali ada perubahan keputusan. Karena kalau tidak, seakan-akan pemerintah ini dijalankan pakai selera. Ya, pakai selera. Ini negara nggak diatur pakai selera. Negara diatur pakai aturan. Selama aturannya belum berubah, maka kita jalankan. Yang kedua, kita melakukan perubahan ketika memiliki alasan untuk improvement. SOP ditaati. SOP boleh diubah kalau untuk melengkapi SOP itu, supaya terjadi kepastian. Tapi kalau tidak, nanti menimbulkan ketidakpastian. Jadi tadi saya catatan itu soal komitmen politik yang disampaikan mahasiswa tadi William, saya garis bawahi aspek itu. Sudah dibuatkan ketentuan, lalu terjadi pelanggaran. Nah, ini problem yang dialami kota kita terus-menerus. Melanggar, ditertibkan, melanggar lagi, tertibkan, melanggar lagi. Saya ini sempat tanya, waktu itu dalam rapat tanya, kalau pakai aturan tata ruang, berapa persen gedung di Jakarta yang melanggar? Terus yang ditanya ketawa semua, Pak. Karena banyak sekali, Pak, yang melanggar. Oke. Ini prinsip sederhana. Melanggar itu bagi, ini dari kacamata pengambil kebijakan ya. Melanggar itu dua sebabnya. Ada saya lihat. Satu, karena need. Oke, yang kedua karena greed. Oke. Kalau yang karena greed, maka apa yang dikerjakan? Law enforcement. Law enforcement yang membuat jera. Betul? Tapi kalau need, pakai law enforcement, jera nggak? Enggak. Kenapa? Karena kebutuhan, that's the answer. Selama kita melihat pelanggaran itu semata-mata sebagai melanggar, tidak ditanya why. Ini juga pertanyaan saya, kenapa mereka melanggar? Ya melanggar, Pak. Iya, kenapa melanggar? Melanggar itu karena kebutuhan. Karena itu solusinya bereskan kebutuhannya. Kalau bereskan kebutuhannya, maka pelanggaran akan selesai. Nah, PKL nggak bisa rumusnya satu kota seluruh rumusnya sama, nggak bisa. Kenapa? Pengkolannya beda, sentra pergerakan orangnya beda, semuanya harus diselesaikan dengan tailored di daerah tersebut. Jadi saya paling kalau dengerin gitu, Pak, di daerah sana beras di sebuah kota ditata, lalu kira-kira bisa nggak Pak itu direplikasi? Nggak bisa diadopsi, bisa diadaptasi, tapi tidak bisa diadopsi. Nah mungkin karena semua ini mobilitas orang. Nah, jadi ini yang selama ini nggak dibereskan nih. Jadi saya mau ceritakan kasus ini untuk menggambarkan bahwa persoalan PKL ini serius betul. Pak Andi tadi itu menurut saya fundamental sekali beliau katakan. Perlakukan mereka sebagai orang yang setara dengan yang lain. Karena kalau mindset kita mereka itu tidak berhak di kota ini, itu problem. Dan banyak sekali warga di Jakarta ini yang harus menghargai penduduknya yang lain. Jangan sampai kita ini kalau udah naik kelas lupa sama yang masih di kelas bawah gitu. Padahal dulu kita juga di bawah. Cuman udah naik kelas lupa dengan di bawah. Nah, apa ininya? Mindsetnya satu, kesetaraan tadi, prinsip kesetaraan. Solusinya itu harus solusi sesuai dengan wilayahnya. Sekarang saya memberikan gambaran sebuah masalah yang pernah kita hadapi. Saya berikan contoh sebagai ilustrasi bagaimana ini dibereskan supaya selesai. Bapak-Ibu sekalian, suka ke CFD nggak? Ke CFD.
Siapa yang suka ke CFD? Oke. Tahu Bundaran HI ya? Ya, ini soalnya saya mau gambar Bundaran HI nih gitu. Ya. CFD separuh-separuh Bundaran HI, mudah-mudahan tahu gitu ya. Nah, ini Bundaran HI. Lah yang gubernur ya masa gak hafal gimana kita kan. Repot kita nanti. Ya. Nah, ini teman sekalian, ini arah utaranya ke atas ya. Nah, kemudian waktu saya mulai bertugas, ini nggak bisa diatur. Di sini isinya, kita memanfaatkan smartboard. Nah, di sini penuh dengan kaki lima, pedagang. Oke, lalu mereka yang olahraga itu di selatan lari ke sini sampai di patung Jenderal Sudirman putar balik. Oke, yang di sini lari sampai di sini putar balik. Oke, ini kawasan yang nggak mau dimasuki sama siapapun. Kenapa? Semrawut yang nggak kira-kira. Macet lewat itu. Di jalan orang berjualan. Pokoknya lihatlah itu. Rumit betul. Saya ini datang, gitu, saya perhatikan. Apa yang menarik di fenomena ini? Kalau mau ngomong terus terang nih, walaupun nggak enak dikatakan, yang di sini upper class. Oke. Ini kalau ngomong terus terang nih, yang di sini lower class. Ini saya sambil melihat ini nggak enak ini fenomena ini. Ini bukan soal PKL, ini soal segregasi tanpa disadari. Tanpa disadari. Ini yang kelas menengah atas larinya di sini, balik lagi, kumpul di FX dan lain-lain. Ini putar balik juga di situ. Nggak ada yang mau di sini. Yang di sini ini kelas bawah. Dengan kesemrawutannya itu. Pasar pagi itu. Jadi saya gubernur ini bukan gubernur kelas atas, kelas bawah. Saya harus menerapkan prinsip kesetaraan. Bagaimana ada equal opportunity. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita harus menyelesaikannya dengan melihat kasusnya. Ini gimana beresin ini? Rumit. Mau ngerahin Satpol PP. Tiap hari mirahin, nggak bisa. Tapi kita harus mencari jalan keluar sederhana yang mudah dipahami dan mudah ditegakkan aturannya. By the way, saya mencari kepala Satpol PP, rekrutmen kepala Satpol PP. Ketemu kepala Satpol PP, orangnya tegas, disiplin, baik. Dan dia anak seorang pedagang buah-buahan kaki lima ketika masa kecilnya. Yang ayahnya biasa dikejar sama tribun. Tramtip. Dikejar tramtip zaman itu. Jadi dia tahu persis. Dikejar-kejar sama petugas gitu. Karena ayahnya sering mengalami. Nah, kembali ke sini, apa kemudian solusinya? Satu, semua PKL hanya boleh berjualan di trotoar. Aspal tidak boleh ada PKL. Sehingga PKL yang semrawut di sini itu lalu dipindahkan ke kawasan sini. Oke. Sampai sekarang masih itu. Lalu dibagi. Wah, ini pertarungannya luar biasa. Luar biasa di sini. Kenapa? Karena dari berada di sentral sini menjadi di pinggir. Tapi rumus sederhana, semua tidak boleh berada di aspal. Nggak boleh di aspal. Anda silahkan di trotoar. Dicat. Dan caranya bagaimana? Semua yang jual itu dicatetin semua satu-satu. Semua. Mereka ketika catetin nggak tahu kalau sebenarnya ini mau dipindah. Kalau diumumkan dulu, maka semua mencatatkan diri. Dengan kita tahu yang sesungguhnya berada di sini selama berapa minggu siapa saja. Setelah berapa minggu kita tahu, dicatat orangnya sama, berkali-kali, baru kemudian dibagi lotnya. Saya lupa ada lotre, ada macam-macam, sehingga fair. Setelah itu menjadi kawasan yang kosong.
Tidak ada lagi orang berjualan di aspal. Lalu yang kedua, ini yang pada olahraga di sini, itu ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bersepeda. Oke, boleh diperhatikan. Ini saya nggak dilaksanakan lagi sekarang ini. Jalannya dibagi. Jalan untuk sepeda, jalan untuk lari, dan jalan untuk jalan. Apa yang kemudian terjadi? Ini hilang. Jadi, kawasan yang semula itu penuh dengan pedagang, kawasan ini bersih. Sehingga yang olahraga berlarinya lurus ke atas. Dan ini bergerak. Sesudah itu apa yang terjadi? Tidak ada lagi segregasi kelas atas dan bawah di kawasan Bundaran HI dan Sudirman. Nggak ada. Nggak ada. Ini integrasi sosial. Nah, pola kota harus sadar di kota ini ada yang macam-macam strata ekonominya. Nah, yang dikatakan Pak Ilham tadi, kita harus menciptakan ruang ketiga. Saya mengistilahkan ruang ketiga. Ruang ketiga itu apa? Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga ruang bersama ini yang harus bisa mempersatukan dan menyetarakan. Nah, ini salah satu contoh mempersatukan. Sesudah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada lagi perasaan perbedaan kelas. Oke? Ini boleh jadi studi penelitian. Ini kenapa? Serius. Menurut saya kenapa? Karena kalau bukan soal ini aja, bagaimana problem-problem segregasi itu terjadi tanpa disadari. Lalu tidak ada intervensi. Akibatnya dia terinstitusi sebagai segregasi. Nah, itu yang membuat kita ini gak nyaman. Nih, di tempat ini juga nih. Saya ngomong segregasi nih. Tempat ini. Ada berapa mall di sini? Halo, nggak masa nggak tahu mall? Ayo. Berapa mall di sini? Nih, satu. Mallnya di sini apa nih? Plaza Indonesia. Sorry, Plaza Indonesia di sini ya. Oke, di sini siapa? PI. Kemudian di sini? Grand Indonesia. Di sininya? Tamrin. Oke. Nih. Mall ini banyak nih. Yang ke Plaza Indonesia datang juga nggak ke sini? Yang ke Tamrin City masuk Plaza Indonesia nggak? Nggak. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari ini adalah ruang ketiga yang segregatif. Yang masuk ke Tamrin City nggak berani masuk Plaza Indonesia. Betul, yang ke Plaza Indonesia nggak mau ke Tamrin City. Sama Grand Indonesia. Saya perhatikan, ini ruang ketiga diciptakan oleh swasta. Kalau swasta yang menciptakan ruang ketiga, pasti dia menggunakan segmentasi pasar. Nggak mungkin usaha kok nggak menentukan segmennya. Saya mau tipenya A++. Itu mall saya. Atau saya mau bikin mallnya C, mallnya D. Pasti. Nggak, dan itu tidak salah. Karena itulah ruang ketiga jangan diserahkan kepada swasta saja. Selama pemerintah tidak menyiapkan ruang ketiga, maka ruang ketiga yang tercipta adalah ruang ketiga yang segregatif. Karena market mechanism tidak didesain untuk menciptakan equal opportunity. Tapi diciptakan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, itu rumus pasar sederhana. Jadi teman-teman sekalian, ini kemudian dibereskan kawasan ini. Kawasan ini dibereskan dengan cara tidak dihapuskan, tapi kita harus membuat alternatif ruang baru. Nah, itulah yang disebut sebagai Tepet Eco Park. Kemudian tempat-tempat lain. Coba tunjukkan park berapa yang dibangun kita. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau menyelesaikan kembali kepada ini, pelanggaran ini tidak mungkin bisa dibereskan kalau kita tidak mencari root masalahnya di need. Ini begitu need-nya terpenuhi, maka selesai. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi yang berjualan di aspal. Aspal itu hanya untuk yang bergerak. Nah, ini yang kemudian dikerjakan. Yang sayang sekarang tidak dilaksanakan lagi adalah
pembagian baris. Sehingga sekarang yang lari udah nggak bisa lari lagi. Karena tidak dibagi tempat yang lari dan tempat yang jalan kaki. Atau tempat lari, tempat sepeda dijadikan satu. Itu ya, Bu Betty, komentar saya. Lalu pada penentuan lokasi juga, log bin dan lain-lain, itu gak boleh log bin itu bikinnya sesuai selera pemerintah. Kita ini kalau bikin yang gampang buat diri kita, lah gampang buat diri kita tapi gak bikin rakyat laku. Ini pasar itu artinya ada mekanismenya. Dan menurut saya justru harus dibalik. Kita yang harus memfasilitasi dan kita harus menyiapkan tempat itu harus dari kita. Lalu registrasi untuk PKL. Tidak mungkin tidak. Ke depan sudah harus ada registrasi. Tiara tadi udah dijawab ya. Sebenarnya itu bisa benar sekali bahwa kita membutuhkan pribadi-pribadi yang kompetensinya tinggi, dan kita sebetulnya di Indonesia secara persentase di Jakarta persentase yang memiliki global competence itu cukup banyak. Global competence yang menjadi tantangan kita adalah gap antara yang tertinggi dengan yang rendah itu terlalu jauh. Pak Ilham, jadi terima kasih Pak Ilham. Sudah apa yang menarik dari beliau? Beliau ini open minded. Iya, kan susahnya kita berhadapan dengan problem itu ketika tidak open minded. Begitu open minded, dia lihat di perspektif lain, dia lihat ini, begini nih. Dan menurut saya ini Pak Ilham ini contoh bagaimana you are a learner, Pak. A learner itu willing to learn dan mau melihat dari perspektif yang berbeda. Dan Tebet Eco Park memang waktu itu didesain. Nah ini dia nih. Apa nih Tebet Eco Park? Ini sebagai gambaran Bapak sekalian. Alhamdulillah ini jadi cerita sedikit nih 2022 sejak 2018 itu kita revitalisasi 428 taman, 48 hutan kota, dan alhamdulillah sekarang ini 91% warga itu tinggal 800 meter dari taman kota, anywhere in the city. Karena persis yang disampaikan Pak Ilham, kita menginginkan apa yang unik dari perencanaan taman kota dirancang sebagai kolaborasi. Jadi sebetulnya Taman Tebet Eco Park itu ketika perancangannya itu bersama dengan warga Tebet. Mereka terlibat dalam perancangan. Tapi memang desainnya ada desainer khusus. Tapi kebutuhan harus mencerminkan kebutuhan setempat. Cuman taman itu kelihatannya bagus sekali, akhirnya merangsang orang dari luar. Jadi kita itu Tebet Eco Park itu mengalahkan Ancol. Makanya Sabtu Minggu penuh orang datang ke situ. Dan gratis. Gratis. Ya. 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 Terima kasih. Nah, jadi Pak, terima kasih Pak Ilham. You are observant. Anda observer yang bagus. Karena saya mengerjakan hal yang mirip Pak. Jadi saya ke Monas sore, lihat gitu di Monas sore. Siapa ini di Monas ini? Saya ajak ngobrol. Tinggal di mana Pak? Di kampung belakang Gambir. Ini ke Kuitang, Tanah Abang. Terus kesini tiap sore, iya Pak, kesini tiap sore. Tanya rumahnya, nggak ada di kampung Pak, nggak ada tempat main. Jadi mereka yang tidak punya space di kampungnya datang ke Monas untuk main. Tapi sambil saya lihat, dan dia nggak boleh nginjek rumput gitu. Terus di mana letak bermainnya? Anak-anak ini kalau tidak boleh nginjak rumput. Tapi memang Pak, sebagian besar dari problem-problem yang kita hadapi itu adalah karena kita tidak bertanya micro questions. Dan ketika micro questions itu muncul, maka taman-taman itu menjadi tempat yang mensetarakan.
Yang paling menyenangkan, saya sering kali datang ke taman, itu ketemu orang yang datangnya dari tempat yang jauh. Kenapa? Ternyata mereka melakukan uji coba taman dari satu ke tempat yang lainnya. Jadi habis nyoba ini, nyoba taman ini lagi, nyoba taman ini lagi, nyoba taman ini lagi. Dan anak-anaknya itu dibawa untuk menikmati taman. Teman-teman, ini adalah warga kota yang bagi kami harus kita bahagiakan lah, kira-kira seperti itu. Pak Rudi, makasih Pak Rudi. Nanti sama catatan. Ini kami tuh lihat sekalian Bung Ilham soal mindset pengemudi ini, memang itu yang harus kita ubah, bahwa kota ini bukan hanya untuk pengendara kendaraan bermotor, tapi untuk semuanya. Pak Rudi, nanti mudah-mudahan Pak Rudi bahan-bahan ini bisa menjadi bahan lesson learned. Tapi seperti saya katakan di awal, bahwa ini semua adalah sebuah proses pembelajaran. Bagi saya pun ini adalah proses pembelajaran. Jadi ketika kita bertugas di Jakarta, bagi kami ini tidak dipandang semata-mata soal kewenangan, tapi kami belajar bersama. Dan bagian saya adalah memantik pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipakai untuk sebagai bagian dari proses berpikir bersama. Terakhir, anekdotal, tapi this is true story. Saya masuk ke kantor gubernur hari pertama, terus masuk ruang rapim. Pas sampai ruang rapim, saya lihat di ruang rapim, ini papan tulisnya di mana? Ternyata ruang rapim itu tidak ada papan tulis, adanya layar untuk proyektor. Jadi saya tanya, ini ruang instruksi atau ruang diskusi? Bagaimana rapat tidak ada whiteboard, tidak ada tempat untuk kita menulis, yang masing-masing bisa menuliskan untuk menggambarkan. Apa pesannya? Birokrasi kita sering dirangsang secara hierarkikal, tapi tidak kolegial. Jadi saya bilang, itu yang kita kerjakan, membangunnya secara kolegial. Betul ada struktur organisasi, tapi yang berada di tempat itu adalah orang-orang yang penuh pengalaman. Yang tadi disebutkan oleh Pak Rudi itu, nama-nama itu nama-nama yang penuh pengalaman. Karena itu saya tidak pernah berpretensi untuk menggantikan Pak Heru. Pak Heru itu paling tahu tata ruang. Jadi saya kepada Pak Heru itu tidak, dan kepada yang lain-lain, yang BPAD, yang urusan perencanaan, saya ini bagian bertanya. Mereka punya pengalaman, punya pengetahuan, punya jaringan, punya anak buah, lebih bisa mengetahui solusi yang paling tepat. Tapi bagian kita adalah memberikan pertanyaan itu. Nah, karena itulah apabila perjalanan kemarin bisa menjadi bahan untuk pembelajaran, dan mudah-mudahan pembelajaran yang bisa bermanfaat secara akademik, yuk kita kumpulkan, nanti kita fasilitasi sama-sama ya. Makasih Pak.